Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Faul. Untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah tragedi, dan kisah misteri. Dan di video kali ini, gue akan membahas tentang teror dari kamar mayat, yang dimana seorang security ini menjaga rumah sakit. Lalu dia diteror oleh makhluk yang ada di rumah sakit itu, dan makhluk itu meminta tolong agar jasadnya dibawa ke rumah dia. Lalu di mana si security ini merasa kebingungan dan ketakutan karena selalu diteror oleh makhluk yang minta tolong ini. Gimana? Penasaran nggak sama kisah mistis ini? Oke. Kalau begitu, sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua, guys. Oke, kita langsung ke videonya. Di sini aja. Sudah lebih dari 1 jam, tapi belum juga ada balasan dari Betty. Apa dia sudah tidur? Rasanya aneh, baru jam 8 malam sudah tidur. Apa mungkin dia tidak suka melihat foto yang aku kirim? Semua prasangka ini terus mengantuiku. Dari tadi liatin jam terus. Mas Karo menepuk pundakku. Udah sejam lebih, masih belum dibalas. Sabar, Din, bisa jadi dia ada kesibukan. Boleh dicek gak, Mas? Pesannya udah dibaca atau belum? Nih, lu cek aja sendiri. Mas Karo menyerahkan ponselnya. Ku lihat pesan WhatsApp tadi. Masih centang satu. Ucapku kecewa. Tunggu aja, mungkin besok pagi baru dibalas. Kayak tadi pagi. Semoga ya, Mas. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara sirine. Tak lama, terlihat ambulan melewati gerbang. Ada yang kecelakaan lagi kayaknya, Mas. Ucapku, belum tentu. Dari depan pos, aku bisa melihat seorang wanita sedang terbaring di atas brankar. Tak terlihat ada darah sedikit pun. Tuh kan, belum tentu korban kecelakaan. Ucap Mas Karno. Iya, Mas. Tak lama, ambulan itu pergi meninggalkan rumah sakit. Din, lu lapar gak? Tanya Mas Karno. Sedikit sih. Beliin pecel lele di belakang dong. Maksud Mas Karno ini jalan raya di belakang rumah sakit, dekat dengan pemakaman. Emang ada yang jualan, Mas? Ya, makanya lu lihat. Jualan gak? Aduh, jauh, Mas. Geluhku. Tinggal naik motor, bentaran doang nyampe. Tapi, Mas, buruan nih duitnya. Lu beli aja sekalian. Mas Karo menyerahkan uang pecahan 50.000. Nah, kalau gini, saya jadi semangat. Aku pun bangkit, lalu berjalan ke parkiran. Setibanya di parkiran, langsung menyalakan motor. Din, panggil Mas Karno saat motorku melewati pos. Ya, Mas, sahutku seraya menghentikan laju motor. Jangan lupa sambelnya yang banyak. Sip, aku mengacungkan jempol lalu pergi ke tempat tujuan. Baru jam segini, jalanan udah sepi aja. Ucapku dalam hati seraya memacu motor dengan kecepatan sedang. Di depan sudah terlihat pertigaan. Aku pun langsung berbelok ke kiri. Jalanannya agak menurun. Di kiri dan kanan, banyak pepohonan besar menjulang tinggi, membuat jalanan ini terlihat cukup menakutkan. Tiba di ujung jalan, aku berbelok lagi ke kiri, masuk ke jalan di belakang area rumah sakit. Tembok tinggi terbentang dari ujung ke ujung, menutupi area pemakaman. Kuedarkan pandangan, terlihat ada warung pecel lele di bagian kanan jalan. Dengan gegas, aku mengarah ke sana, kemudian memarkirkan motor di depan warung tersebut. Terlihat beberapa orang sedang menunggu pesanan.
Ada juga yang sedang makan di tempat. Mas, pecel lele 2, yang satu sambalnya banyak. Pesanku. Pakai nasi? Tanya sang penjual. Pakai. Sambil menunggu pesanan, aku berdiri di luar, menatap tembok yang penuh dengan coretan. Mataku tertuju pada kain putih transparan yang melayang-layang di atas tembok. Kini kain itu seperti mengambang di udara, tepat di atas tembok. Hanya dalam hitungan detik, sudah berubah menjadi sosok wanita berambut panjang. Sontak aku langsung membalikkan badan, menghadap warung. Masih jam segini, udah muncul aja, gerutuku. Sekitar 15 menit kemudian, pesananku sudah selesai. Bergegasku naik ke motor, kembali ke rumah sakit dengan melewati jalan yang sama. Berat amat, gumamku, saat motor melewati jalan menanjak. Punggungku seperti kesemutan dan bagian belakang leher merinding. Kesemutan itu menjalar hingga pundak bagian kiri. Aku berusaha menggerakkan pundak agar kesemutannya hilang, namun tak berhasil. Malahan, pundakku kini terasa berat. Sementara itu, motorku melaju semakin lambat, padahal tanjakannya tidak begitu curam. Curiga. Aku mengintip kaca spion. Astagfirullah, teriakku kaget saat melihat Mita sedang menyandarkan kepalanya di pundakku. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Dengan mata menatap kaca spion, dalam hati mulai merapal doa. Namun, dia tidak pergi juga. Tiba di belokan, aku langsung tancap gas, kulirik kaca spion. Dia sudah pergi. Din, panggil Mas Karo saat motorku melewati pos. Namun, aku tak membalas, memilih untuk buru-buru sampai parkiran. Setibanya di parkiran, aku kembali melirik kaca spion. Mita benar-benar sudah pergi. Ku turun dari motor, lalu berjalan ke arah pos. Hihihihihi. Terdengar suara tawa. Sebelum aku keluar parkiran, ku percepat langkah. Nyari saya. Suara Mita terdengar dekat dari ekor mata. Jelas sekali terlihat dia sedang duduk di salah satu motor yang terparkir. Sontak aku langsung berlari ke pos. Kenapa Din? Tanya Mas Karo heran. Mita Mas, balasku dengan napas tersengal. Seraya masuk ke dalam pos, diikuti Mas Karo yang ketakutan. Beneran Mita? Iya Mas, dia tadi ngikut pas saya beli pecel lele. Terus muncul lagi di parkiran. Aduh, Mas Karo menutup pintu pos. Mas, hari ini jangan ada acara buang air ya, ucapku sambil menyantap makanan. Gua tahan sampai pagi Din. Selesai makan, kami lanjut duduk sambil menonton televisi. Ngapain Mas? Tanyaku saat melihat Mas Karo merebahkan dirinya di lantai. Ngantuk Din. Aku kebingungan. Baca tuh. Kutatap layar ponsel di genggaman. Sebuah pesan dari Betty. Dia mengenali jenazah yang ada di dalam foto. Jenazah sahabatnya, Indri alias Mita. Senyumku mengembang senang. Akhirnya jenazah Mita bisa segera dipulangkan. Kubalas pesan dari Betty. Isinya menanyakan alamat rumah orang tua Mita. Tolong kabari saya segera ya Pak. Kasihan keluarganya. Baik Mbak. Ku tutup telepon. Kemudian duduk di samping Mas Karo. Jadinya gimana Din? Tanyanya. Mas pulang aja. Saya mesti nunggu Pak Kosim dulu. Biar pemulangan jenazah Mita bisa cepat diurus. Keluarganya udah nunggu, balasku sambil menyerahkan ponselnya. Ya udah, gue balik dulu Din. Mas Karo bangkit lalu menaiki motornya yang dari tadi terparkir di depan pos. Kurang dari 30 menit Mahmud pun datang. Aku memberitahunya tentang pemulangan jenazah Mita. Akhirnya ketemu juga alamat keluarganya Din, komentarnya saat mendengarkan ceritaku. Ya Mut, semoga hari ini bisa langsung diantar ke sana. Iya Din. Kami bertiga mengobrol di depan pos sambil menunggu Pak Kosim. Selang 20 menit kemudian terlihat motor Pak Kosim memasuki gerbang rumah sakit. Aku langsung bangkit dan berjalan mengikutinya hingga parkiran. Pak, sapaku saat tiba di parkiran. Iya dek, balasnya seraya melepaskan helm. Saya udah dapat alamat rumah Mita. Ada serius? Iya Pak, ini. Aku menyerahkan kertas yang tertulis alamat rumah Mita. Ada yakin ini alamatnya benar? Pak Kosim tampak ragu. PT sendiri yang kasih alamatnya. Terus orang tua Mita juga udah mengenali jenazah Mita. Alhamdulillah kalau gitu.
Sekarang kita ngomong ke pihak rumah sakit. Aku baru tahu, ternyata untuk membawa pulang jenazah itu tidak semudah yang kubayangkan. Banyak persyaratan. Begitu pula biaya yang harus ditanggung keluarga. Bagi orang mampu mungkin tidak kesulitan, namun bagi orang yang tidak mampu harus mengurus surat-surat terlebih dahulu. Rasanya tak mungkin jenazah Mita bisa dibawa hari ini. Coba deh telepon dulu. Pak Kosim menyerahkan ponselnya. Bergegasku telepon Betty. Tak perlu menunggu lama, telepon pun diangkat. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Waalaikumsalam, balas Betty. Apa Mbak masih di rumah Indri? Tanyaku. Iya Pak, boleh saya bicara dengan salah satu anggota keluarganya? Boleh, bentar ya. Assalamualaikum, sapa seseorang wanita dengan suara serak. Waalaikumsalam, balasku. Anak saya meninggal kenapa Pak? Tanyanya disertai isak tangis. Ternyata aku sedang berbicara dengan ibunya Mita. Aku melirik ke arah Pak Kosim dan dokter. Kuserahkan ponsel pada Pak Kosim. Anak ibu ditemukan meninggal di tol Jagorawi, balas Pak Kosim. Ya Allah, tangisnya semakin pecah. Apa anak saya kecelakaan? Tanyanya terisak. Kami masih belum tahu kejadian yang sebenarnya. Pak Kosim tidak menceritakan kalau Mita kemungkinan telah menjadi korban pembunuhan. Mungkin agar tidak menambah kesedihan ibunya. Kapan jenazah anak saya bisa dibawa Pak? Kemudian Pak Kosim menjelaskan syarat mengambil jenazah. Sedih sekali membayangkan ketika seorang ibu tidak bisa mengambil jenazah anaknya karena terbentur biaya. Pak Kosim menjelaskan syarat lain yang bisa membantu ibunya Mita untuk mengambil jenazah Mita tanpa biaya. Syarat yang cukup rumit bagi orang yang tinggal di kampung. Saya belum pernah ke Jakarta Pak. Ku tatap wajah dokter. Dia sepertinya merasa iba dengan keluarga Mita. Pak, boleh saya pinjam teleponnya sebentar? Pintanya Pak Kosim. Dokter itu memperkenalkan diri pada ibunya Mita. Sebelumnya saya turut berduka cita ya Bu. Semoga ibu beserta keluarga diberikan ketabahan, ucapnya. Mohon maaf, saya harus bertanya, apa ibu udah yakin kalau jenazah yang ada di sini itu anak ibu? Sambungnya. Iya dok, saya yakin. Saya bisa kenalin wajah dan tanda lahir di lehernya, balas ibunya Mita. Kalau ibu sudah yakin, saya bisa bantu jenazahnya dipulangkan segera. Mungkin hari ini, untuk biaya biar saya yang nanggung. Masya Allah, ucap Pak Kosim. Ucapan dokter itu membuat mataku berkaca-kaca. Bahkan ibunya Mita pun menangis setelah mendengarnya. Tak terasa air mataku jatuh. Berkali-kali ibunya Mita mengucapkan terima kasih pada dokter. Setelah memastikan kembali alamat rumah Mita, telepon pun ditutup. Makasih dok, ucapku pada dokter. Dokter itu hanya tersenyum. Saya hanya kasihan sama keluarga almarhum. Tidak mau menambah kesedihan ibunya. Sekali lagi makasih dok. Setelah mengobrol sebentar, aku dan Pak Kosim pun keluar ruangan. Adik pulang aja. Nanti biar bapak yang antar jenazahnya, ucap Pak Kosim. Sendirian Pak? Ya enggak, kan ada supir jenazah juga. Saya boleh ikut Pak. Adik kan nanti malam masih kerja. Sebaiknya pulang dan istirahat. Lagian jenazahnya juga belum diapa-apain, masih harus dicek dan lain-lainnya. Jadi nggak tahu selesai jam berapa. Jujur, aku kecewa tidak bisa mengantar Mita ke rumahnya. Namun ucapan Pak Kosim pun masuk akal. Lebih baik aku pulang dan istirahat. Toh yang terpenting jenazah Mita akan segera dipulangkan. Ya udah Pak, balasku dengan berat hati. Saya pulang dulu. Aku pun pamit dan berjalan ke parkiran. Udah Din, teriak Mahmud seraya menghampiriku saat ku keluar dari gedung rumah sakit. Udah Mud, sahutku. Hari ini dibawanya? Iya hari ini. Wah selamat deh. Ntar malam gak bakal ada gangguan lagi dari dia. Semoga aja gak ada yang lain. Amin. Ya udah Mud, gue balik ke kosan dulu. Oke Din, hati-hati. Aku pun melanjutkan jalan ke parkiran. Langit sudah sangat terang, cahaya matahari cukup menyilaukan mata. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan masalah Mita. Ingin rasanya bertemu dengan keluarganya, menyampaikan kalau Mita rindu dengan ibu
dan adiknya. Namun setelah dipikir-pikir kembali, itu bisa membuat keluarganya bertambah sedih. Setibanya di kosan, aku langsung membaringkan badan. Setelah cukup lama menatap langit-langit kamar, akhirnya aku pun tertidur. Kamu berbohong. Terdengar suara wanita mirip dengan Mita. Kubuka mata, di hadapanku sudah ada lorong panjang rumah sakit. Di ujung lorong ada pintu kamar mayat. Pintu terbuka sebelum Branker keluar dari pintu itu, berjalan dengan sendirinya ke arahku. Kamu berbohong. Suara Mita kembali terdengar, namun tak terlihat wujudnya. Branker itu semakin mendekat. Ternyata di atasnya ada tubuh manusia yang tertutup kain putih. Branker itu berhenti tepat di depanku. Dari arah belakang, angin tertiup sangat kencang hingga menerbangkan kain putih itu. Kini aku bisa melihat jenazah Mita. Tiba-tiba mata Mita terbuka lebar, kemudian mengambil posisi duduk di atas Branker. Dia menatapku marah. Kamu berbohong. Kamu berjanji akan mengantarkan saya ke rumah. Entah mengapa aku tak bisa berbicara, hanya bisa menatap wajah Mita yang semakin menyeramkan. Saya tidak akan pergi dari sana jika kamu tidak mengantar saya. Mita melayang di atas Branker. Aku langsung tersadar dari tidur dengan nafas ngos-ngosan. Mimpi tadi terlihat sangat nyata. Kulihat jam di samping tidur, sudah pukul 2 sore. Berarti baru tidur selama 4 jam. Pikirku, seraya bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sesudah sholat, ku duduk di ujung kasur, memikirkan tentang mimpi tadi. Apa aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengecek jenazah Mita? Apa sudah diantar atau belum? Pasti sudah diantarkan, gumamku seraya berbaring di atas kasur. Saya tidak akan pergi dari sana. Terdengar suara bisikan. Sontak aku langsung bangkit dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali membaringkan tubuh. Baru sebentar, tiba-tiba bruk, kardus di atas lemari jatuh. Apa ini ulah Mita? Pikirku sambil membereskan barang yang berserakan. Ku kembalikan ke tempatnya semula, lalu berjalan ke kasur. Bruk, kardus itu kembali jatuh. Aku berusaha cuek, tidak membereskannya lagi. Krit. Pintu lemari terbuka spontan. Mataku menoleh ke sana. Ini sudah tidak wajar. Sepertinya Mita terus memaksaku untuk pergi ke rumah sakit. Oke, akan kuturuti maunya. Loh, Din, ngapain datang jam segini? Tanya Bahar saat ku tiba di rumah sakit. Iseng aja. Aku tak tahu harus memberi alasan apa. Kulihat ada mobil jenazah terparkir di dekat IGD. Ada pasien yang meninggal, Har. Tanyaku. Gak tahu, Din. Itu mobil jenazah ngapain di depan IGD? Lu tanya aja. Gue parkir dulu deh. Aku pergi ke parkiran. Setelah memarkirkan motor, ku hampir mobil jenazah itu. Terlihat ada Pak Kosim sedang mengobrol di sampingnya. Pak, sapa aku. Dek, ku udah datang jam segini. Iseng, Pak. Apa jenazah Mita sudah diantarkan ke keluarganya, Pak? Belum, Dek. Loh, kok belum? Dari tadi banyak halangan. Sekarang pas sudah dimasukin mobil jenazah, mobilnya malah mogok. Ku intip ke dalam mobil jenazah. Benar, sudah ada peti berwarna putih di belakang. Itu peti jenazah Mita, Pak. Tanyaku. Iya, Dek. Pak, kayaknya mobilnya mogok lagi, ucap seorang pria seumuran Mas Karlo pada Pak Kosim. Aduh, gimana ya? Ini udah kesorean, kasihan jenazahnya, balas Pak Kosim. Lagi, tanyaku, bingung. Iya, Dek, ini udah mobil ketiga, semuanya tiba-tiba mogok pas mau antar jenazah Mita. Kayaknya Mita gak mau pulang ke rumahnya. Gak mungkin, Pak. Bapak tahu sendiri, dari awal dia pengen pulang banget. Terus, kenapa mobilnya dibikin mogok semua? Aku menceritakan alasan sebenarnya datang ke rumah sakit lebih awal, serta mimpi dan kejadian di kosan tadi. Menurut Bapak itu maksudnya apa? Tanyaku. Mungkin Mita mau ada yang antar ke rumahnya. Mungkin, Pak.
Coba nyalain mobilnya, siapa tahu kalau sama Ade mau nyala. Dicoba ya Pak. Aku berjalan ke pintu samping pengemudi. Duduk di kursi pengemudi, lalu memutar kunci yang tergantung. Mobil pun menyala. Pak, teriakku. Pak Kosim menghampiriku. Berarti benar, Mita maunya ada yang antar. Tapi Pak, saya nggak bisa nyetir mobil. Balasku seraya keluar dari mobil. Kan ada supir. Sang supir masuk ke dalam mobil, duduk, baru menyentuh kemudi. Mobil kembali mati. Ada apa lagi nih? Cerita Pak Kosim. Aku melirik ke arah Pak Kosim, bingung melihat apa yang terjadi. Mobil yang tadinya menyala tiba-tiba mati lagi. Coba dek nyalain lagi. Pak Kosim memintaku menukar posisi dengan sang supir. Setelah aku putar kuncinya, mobil kembali menyala. Kayaknya ada yang harus menyetir mobilnya, ucap Pak Kosim. Tadi saya kan udah bilang gak bisa nyetir mobil Pak, sautku sambil duduk di depan kemudi. Bapak cuma bercanda. Jadinya gimana nih Pak? Tanya sang supir. Biar Bapak sama ada Sapama aja yang antar. Spontanku menoleh ke arah Pak Kosim. Serius Pak? Iya, nanti biar Bapak aja yang nyetir. Tapi Pak, perjalanannya lumayan jauh. Dulu sebelum jadi penjaga kamar mayat, Bapak lebih dulu jadi supir mobil jenazah. Jelasnya. Terus saya ngapain Pak? Tanya sang supir yang dari tadi berdiri memperhatikan kami. Masnya gantiin saya aja jaga malam. Kasihan Mas Karno kalau jaga sendirian, balasku. Wah, jadi tukeran job dong. Canda Mas, balasku tersenyum. Pak Kosim dan sang supir pun mengobrol sebentar. Sementara aku berdiri di dekat pintu mobil. Sesekali melirik ke arah kaca spion. Terlihat peti jenazah Mita. Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku pun melangkah menjauh dari mobil. Kulihat jam tangan sudah pukul 15.30. Yuk berangkat dek, udah sore banget ini, ucapnya saat ku mendekat ke mobil. Bergegasku duduk di sampingnya. Mobil pun melaju. Har, sapaku pada Bahar saat mobil melewati pos. Kemudian meninggalkan rumah sakit. Pak Kosim bilang butuh sekitar 3 jam perjalanan, itu pun jika tidak macet. Untung ada datang, kalau enggak mobilnya gak bakal berangkat-berangkat, ucap Pak Kosim. Iya Pak, itu juga gara-gara Mita yang maksa, balasku sambil melirik kaca depan, melihat peti jenazahnya. Oh iya Pak, katanya tadi banyak halangan pas bawa jenazahnya, tanyaku. Ada lihat sendiri kan, mobil aja bisa mogok sendiri. Sebelum itu Bapak juga sempat dikerjain sama dia. Pak Kosim bercerita kalau laci penyimpanan jenazah Mita sempat tidak bisa terbuka. Padahal laci tersebut tidak memiliki kunci. Bapak udah tarik sekuat tenaga, sampai minta bantuan orang, tetap gak bisa dibuka. Akhirnya Bapak ngomong aja dalam hati, kalau kamu mau cepat pulang, sebaiknya jangan ganggu. Trek, lacinya langsung bisa dibuka, cerita Pak Kosim. Tidak hanya Pak Kosim saja yang dikerjain Mita, bagian forensik pun demikian. Saat sedang mengurus jenazahnya, tiba-tiba air ledengnya mati, sehingga proses pemandian jenazahnya sedikit tertunda. Kita sampai tanya PDAM, ternyata tidak ada gangguan. Pas dicoba cek ke musyola, airnya lancar. Lagi-lagi Bapak bicara dalam hati supaya Mita berhenti mengganggu. Sampai jenazah dikafani dan dimasukkan ke dalam peti, semua berjalan lancar. Sampai tiba-tiba petinya gak bisa diangkat. Berat, ucap Pak Kosim. Perlu sekitar 8 orang untuk mengangkat petinya ke mobil jenazah. Sudah berhasil dimasukkan ke dalam. Mobilnya malah mogok sampai-sampai harus beberapa kali ganti mobil. Semoga perjalanan ke rumahnya lancar ya Pak, tanpa gangguan. Lagi-lagi aku melirik ke kaca depan. Mobil terus melaju mengarah ke tol Jagorawi. Jalanan mulai terlihat ramai. Laju mobil pun melambat. Bapak lupa kalau sekarang hari Sabtu. Ramai ya Pak? Iya, soalnya pasti orang Jakarta pada mau liburan ke Bogor. Wah, bisa malam baru nyampe kalau begini. Pak Kosim menyalakan sirene mobil jenazah guna meminta jalan. Namun di situasi yang sangat padat dan jalan yang sempit seperti ini, rasanya percuma. Mobil kami tetap terjebak di tengah kemacetan. Pukul 5 sore, mobil baru masuk ke tol Jagorawi. Jalanan masih terpantau padat. Beneran malam baru sampai Pak, ucapku. Iya dek.
balas Pak Kosim sambil memperhatikan jalan. Saya jadi gak enak gini, gak bisa ganti nyetir mobil. Gak apa-apa dek, bapak udah biasa. Dulu sering banget bolak-balik keluar kota buat antar jenazah. Tahun berapa tuh pak? Tahun 90-an. Ade udah lahir. Kayaknya belum pak. Dulu jalanan masih sepi, gak semacet ini. Bapak juga sering antar jenazah sendirian. Gak takut pak? Antar jenazah sendirian, awalnya takut, lama-lama terbiasa. Apa pernah diganggu gitu pak? Itu kayak udah makanan sehari-hari. Bahkan pernah ada satu sosok yang nemenin bapak duduk di samping. Sosok itu mirip sama jenazah yang lagi bapak bawa. Dia nemenin sampai rumahnya. Mungkin biar bapak gak kesepian. Ih, serem amat pak. Kalau saya sih udah kabur, tinggalin mobilnya. Makanya saya sering bilang sama adek, kalau kerja di rumah sakit, apalagi bagian malam, ya harus berani. Kasus Mita ini harus dijadikan pembelajaran buat adek, biar lebih berani. Ya pak, tapi tetap aja kalau mereka muncul tiba-tiba saya kaget. Kalau nggak muncul tiba-tiba, namanya bukan setan dek. Pak, dengar nggak? Tanyaku setelah mendengar suara dari belakang. Dengar apa dek? Tadi ada suara di belakang. Bapak nggak dengar apa-apa? Suara dari luar kali dek? Mungkin pak. Tuh pak, muncul lagi, ucapku sambil melihat ke belakang. Hanya ada peti yang terlihat. Kan tadi bapak bilang harus berani. Baru begitu aja Ade udah panik. Bapak dengar juga? Iya. Suara itu kembali terdengar dan semakin jelas. Jantungku mulai berdegup kencang. Takut tiba-tiba Mita muncul. Kulirik jam di tangan, pukul 17.27. Masih sore, Mita gak mungkin muncul. Batinku berusaha menenangkan diri. Duk, mobil tiba-tiba mati. Pak, aku menatap Pak Kosim. Tidak lucu kalau mogok di tengah jalan tol. Pak Kosim mencoba menstarter mobil, namun tidak berhasil. Sementara itu, suara klakson mulai terdengar bersahutan dari luar. Mobil masih mogok tepat di jalur tengah. Beberapa pengemudi lain yang kesal terus menyalakan klaksonnya. Kutatap Pak Kosim. Ia tetap tenang, terus berusaha menstarter mobil. Apa ini ulah Mita? Aku menoleh ke belakang. Tolong jangan jahil, ucapku dalam hati. Anehnya, mobil tiba-tiba menyala kembali. Alhamdulillah, ucap Pak Kosim. Mobil pun bisa melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Bapakku tenang banget, tanyaku heran pada Pak Kosim yang tampak biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Beliau pun dari tadi hanya diam. Pak Kosim menoleh singkat kepadaku. Bapak tuh dari tadi mikir, apalagi yang salah? Apa bapak salah ucap atau gimana? Tapi kayaknya bapak tahu maksud dia ngeberhentiin mobilnya, ibunya. Emangnya apa pak? Kamu gak ingat ini di mana? Tol. Iya terus? Terus apa pak? Aku semakin bingung. Masih muda udah pelupa. Coba apa hubungan tol ini sama Mita? Aku berpikir sejenak. Tol, Mita. Oh iya, mayatnya ditemukan di tol Jagorawi. Saya tahu pak, ucapku senang. Mayatnya ditemuin di tol ini kan? Nah benar, kayaknya Mita mau nunjukin tempat jenazahnya ditemukan. Kalau nggak salah emang sekitar ini, kilometer 30. Suara itu kembali terdengar dari belakang. Refleks aku menoleh. Ada apa lagi nih? Tuh, Mita aja setuju sama ucapan bapak, ya kan? Ucap Pak Kosim membuatku mengeriyatkan dahi. Masa peti jenazah diajak ngomong? Pak Kosim pun tertawa. Kadang itu cara mereka berkomunikasi. Unik bukan? Aneh yang ada pak, bikin orang deg-degan aja. Protesku. Tak terasa, kami sudah sampai di depan gerbang tol Bogor. Antrian mobil cukup panjang, butuh sekitar 30 menit untuk melaluinya. Sudah lewat pun, kami masih harus dihadapkan dengan padatnya lalu lintas untuk memasuki kota Bogor. Sementara itu, langit sudah terlihat gelap, sangat gelap. Padahal baru jam 6 sore. Kayaknya mau hujan pak, ucapku seraya membuka kaca jendela. Udara sudah terasa dingin. Kilatan cahaya mulai terlihat di langit yang gelap, diikuti suara gemuruh. Coba Ade tanyain ke orang buat ke alamat itu, enaknya lewat mana? Soalnya macet begini. Hujan mulai turun, menimbulkan suara riuh di atap mobil. Petir pun saling bersahutan. Pak Kosim memperlambat laju mobil. Tatapannya fokus menyusuri jalan yang agak gelap. Ini terminalnya,
ucap Pak Kosim. Kuusap kaca jendela yang sudah berembun. Kemudian melihat keluar. Terlihat banyak angkot berjajar dan ada tulisan Terminal Laladon. Iya Pak, sekarang tinggal cari angkot biru jurusan Lubeliang. Pak Kosim kembali fokus pada jalanan, melajukan mobilnya lurus ke depan. Sampai pertigaan, angkot berwarna biru mulai banyak terlihat di jalanan. Sementara itu, hujan belum ada tanda-tanda reda. Kulirik jam yang melingkar di tangan. Pukul 20.17. Ini udah sampai mana ya? Tanya Pak Kosim setelah hampir 30 menit mengikuti mobil angkot biru itu. Coba dilihat dek, gue edarkan pandangan. Melihat keluar, tidak ada orang. Pak, coba parkir di depan warung itu. Pak Kosim memarkirkan mobil tepat di depan warung makanan. Bergegas aku turun untuk menanyakan alamat. Mas lurus aja, nanti ada pertigaan belok kanan. Terus lurus lagi sampai nemu pertigaan dan belok kanan jelasnya. Makasih ya Bu. Udah deket katanya Pak, ucapku seraya menutup pintu. Alhamdulillah, Pak Kosim kembali melajukan mobil. Sementara aku yang menjadi petunjuk jalan. Pertigaan pertama sudah kami lalui. Sisa satu pertigaan lagi. Baru sampai ke desa. Tempat rumah Mita. Belok kanan Pak, ucapku saat pertigaan kedua sudah di hadapan. Pak Kosim membelokkan mobil ke kanan. Tiba-tiba beliau menghentikan mobilnya di tengah jalan. Kenapa Pak? Tanyaku heran. Seraya menoleh kepadanya. Pak Kosim menatap serius ke depan. Saat ku melihat ke depan, ternyata ada Mita sedang berdiri di tengah jalan. Dia berdiri sambil menatap ke arah mobil. Terdengar suara berisik di belakang. Sudah pasti dari peti jenazah Mita. Suaranya cukup keras, membuat kami terkejut hingga spontan menoleh ke belakang. Wah! Aku berteriak saat melihat Mita sudah duduk di samping peti dengan kepala tertunduk. Kesimpulan dari video ini yaitu adalah jangan takut kalau bertemu dengan makhluk yang selalu meneror. Mungkin ada tanda atau isyarat. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.